Mariam, makin hari dandanannya makin seksi banget. Kalau nggak diliatin mubazir gimana? Jadi bikin kepengen Mariam. Abang, Neng, kaget ya? abang ngapain sih di situ ngagetin aja? Maafin abang ya? Maaf. Udah sana dia pulang nanti sangka orang kita ngapain dia enggak. Kita pulang. Nanti kalau ada yang ngeliat, Orang cuma sebentar aja kok. Ini makin cantik aja sih. udah sana pulang. Nanti kalau ada yang lihat, udah sana pulang. Bukannya gitu, Neng. Kan Neng sendirian. Abang temenin ya? Gak usah apa sih udah. Udah sana buruan pulang sana. Ngapain sini ngintip-ngintip Abang temenin kan Nengnya sendirian. Iya, Oga, udah sana keluar pulang aja pulang. Udah sana nanti kalau ada orang yang lihat, disangkanya kita enggak. Emang apa sih? Bisa pulang. Baca sih. Emang apa sih kalau ada warga? Paling cuma digerebek. Kan enak kita dikawinin, Neng. Itu kan maunya lu. Udah sana pulang, kalau nggak pulang, aku teriak nih ya. Udah sana pulang. Jangan gitu kan, Neng. Udah buru pulang, aku teriak nih ya. Aku hitung sampai 3 nih. Neng, kalau cuma sebentar. 1. Ya. Pulang nggak? Nih, aku hitung ya. Enggak ada yang lihat ini kok. Aku teriak nih loh. Aku teriak nih ya. Iyalah. 2. Udah. Abang pulang ya. Ntar kalau Neng sendirian, telepon aja ya. 3. Ayo. Yaudah, abang pulang ya. Ya. Ih, aneh cowok-cowok di sini. Mana sih? Kok ada surat sih? Siapa yang ada di sini ya? Janji kita belum selesai. Siapa yang naruh di sini ya? Kan nggak mungkin abang yang tadi. Kan dia cuma di situ. Nggak mungkin kan kesini. Siapa ya? Yang mau di sini? Pulang aja lah. Ini masih pagi tapi udah mendung apa gimana ini? Tapi baru jam 9. Waduh, ini yang bikin gelap. Udah. Aduh, perasaan gue di kantor timbang berdua-dua doang sama si RT. Tapi sendal sampai banyak amat, mana pada dipahatin dia. Ilah sendal. Buset. Sama gini sendal gue. Aduh, ilah. Balak wis RT ya. Tamu paling ini.
Nyediain tamu kalau banyak tamu. Bel dulu kali dah. Sendal ini mah kita blok. Teh. Susah kalau punya RT udah setengah tua wah. Kantor geblatak gue. Siapa lagi kalau bukan kita? Gaji mah tetep dia harus tek-tekin. Teh lu. Kalau gue butuh-butuh amat mah, gue tinggalin deh teh. Teh, baru menyari satu lagi bakal nemenin gue, bakal ngurusin kantor. Gue semua gue yang ngerjain. Kalau gablok pikiran RT setengah tua. Udah ada belum si Ansip nih? Mudah-mudahan sih dia udah ada nih. Ini baru Ansip Pak RT. Kerjanya giat. Percuma Pak RT bayar mahal-mahal kalau cuman kerjanya nongkrong-nongkrong doang. Kotor Gitu dong kerja. kotor. Ya ntar dipel lagi. Gawean gue Belum ada tamu yang datang hari ini. lah teh. Kalau ada tamu datang mah murun. Orangnya ada murun di mari. Ya kali selama RT nggak ada tamu yang bikin apa diambil sendiri. Lalu teh, saya mau nanya nih. Nanya apa? Lu kayaknya serius banget mau nanya apa? Kita kan di sini sekretariat timbang berdua ya teh. Iya, emang siapa lagi memang kita berdua? Saya heran teh. Sendal banyak banget sendal. Oh, masalah sendal. Mana pada dipahatin itu di tanda-tandain begitu. Jadi begini, Sip. Saya sengaja datang setiap ke kelurahan ini, ke kantor ini, selalu ganti sendal. Itu saya pahat gini supaya nggak ketuker. Gitu. Saya curiga teh. Apa yang harus dicurigakan sama RT kok curiga? Kan banyak tuh warga kita yang ngeluh-ngeluh kehilangan sendal. Ada aja itu teh setiap saya patroli. Tapi bukan sendal begini juga kali ya. Sendalnya sama semua tapi itu. Ah yang bener lu. Lu kayaknya nuduh RT nih. Bukannya dulu teh. RT sendiri yang bilang bawa tiap kesini bawa. Iya dari rumah saya bawa. Jangan-jangan Aduh, Ansip nih. ini Lo gue gaji gede bukan untuk nuduh gua loh. jujur. Enggak Apa. Enggak ngambil, bener. Siap saya pulang nih ke rumah. Udah ada sendal di rumah. Ya saya pakai ke sini. Nah gitu dong Sip. RT seneng lihat Ansipnya rajin. Tapi saya capek teh sendirian teh. Assalamualaikum Pak RT, Pak Ansip. Waalaikumsalam. Sayang. Salam. Teh, udah. Waalaikumsalam Bu Mariam. Silakan duduk Bu Mariam. Iya. Duduk, Bu. Coba. Ya, Maaf ya Ibu. Pagi-pagi gini datang ke kantor RT. Apa ada yang bisa saya bantu? Gini Pak RT, saya mau laporan. Saya sering dikirim surat misterius Pak RT. Ini udah berkali-kali datang ke saya. Sudah saya bakar, sudah saya buang. Ini datang secara tiba-tiba Pak RT. Maaf ya Bu. Ini maksudnya surat apa ya? Bunda Maria. Bu Maria. Mungkin itu cuma anak-anak iseng aja kali, Bu. Jangan suka disangkut-sangkut pautin nama hal-hal yang misterius lah, Bu.
Saya kan jadi iseng kalau bawa-bawa mistis kayak gitu, Bu. Sip, Ibu Mariam ini serius, jangan dianggap canda. Boleh saya lihat suratnya, Bu? Ini Pak suratnya. Sepertinya ini sulit dimengerti, Bu. Belum mengerti gimana Pak RT? Ya, saya nggak ngerti bacaannya apa. Oh, itu artinya Pak RT, janji kita belum selesai. Maksudnya, saya kira benar kata Hansip saya. Ini tulisan anak-anak yang cuma main-main. Tapi ternyata Bu Maria bisa membaca ini. Dan saya ingat, ini tulisan kuno. Dan bahkan sangat kuno. Kalau emang mulanya hidupnya kagak bener, sampai kapanpun pasti dapat ancaman yang model begini. Mang Sata, jaga mulut kamu ya. Jangan sembarangan kalau ngomong. Maria, ini semua kan awal mulanya dari emak lu juga. Jadi semua akhirnya imbas ke lu. Ya mungkin kalau emang mulanya emak lu hidupnya bener, hidupnya teratur, ya mungkin kehidupan lu nggak seperti ini. Jadi ada pepatah kuno yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohon. Inilah salah satunya. Kehidupanmu hancur gara-gara orang tuamu dulu. Mang Sata, jangan bawa-bawa nama orang tua saya. So tau banget sih jadi orang. Tapi emang bukan gitu kan? Gua ngomong apa adanya, tidak mengada-ngada. Ini real, fakta, akurat. Ya, karena gua tahu siapa ibu lu sebenarnya. Jaga mulutnya ya, Mang Sata. Itu bisa jadi bumerang buat kamu atau enggak? Sembarangan aja kalau ngomong. Maria. Udah. Jangan ribut di sini. Bu Mariam, silakan pulang, Bu Mariam. Biar ini menjadi urusan saya sama Pak Sata. Mang Sata, saya nggak terima ya sama omongan kamu. Bahkan saya ingat semua kata-kata kamu itu. Pak RT, Pak Hansip, saya pamit pulang. Assalamualaikum. Ya omongan. Pak Sata, ini sebenarnya ada apa? Ini kantor RT. Kenapa harus bikin keonaran di sini? Ini bukan buat tempat keonaran, Pak Sata. Gua datang kemari nggak sengaja. Gua tuh sini cuma mau lewat. Tapi lihat saya dong sebagai RT. Kenapa pas gua lewat ada Mariam? Lo mau tahu sebabnya gua benci banget sama Mariam? Sebenarnya ada apa dengan Bu Mariam? Teh, asal lo tahu aja ya. Lo kan tahu emaknya si Mariam. Dia ini wanita dalam tanda kutip. Lo tahu sendiri kan? Alasan yang kedua, kenapa gua kagak senang banget ngeliat muka lo? Gua kagak setuju. Gua kagak rela lu jadi RT di wilayah gua. Pak Sata. Pak Sata asal tahu. Saya jadi RT dipilih oleh warga, bukan kemauan saya sendiri. Bahkan di kelurahan saya jadi RT terbaik. Asal Pak Sata tahu itu. Artinya apa, Pak Sata? Saya orang baik. Kinerja saya bagus. Makanya saya dipertahankan di kelurahan untuk memimpin 2 dekade. Asal Pak Sata tahu itu. Teh, lu bilang 2 dekade. Lu bukannya dipertahankan, Teh. Karena masyarakat sini nggak ada yang mau jadi RT. Kalau menyombongin dipertahankan. Teh. Asal lu inget aja ya.
sebenarnya waktu lu nyalonin, gua tuh terus terang aja nggak kepikiran buat milih lu. Makanya gua empat lihat muka lu. Terus mau Pak Sata apa? Selalu mengganggu kinerja saya di kelurahan ini. Gua bukan yang ganggu, bukan. Ya, cuma gue minta ya, lo kalau jadi RT, kalau jadi pengurus yang benar, jangan sebentar-bentar warga dipintain iuran, bentar-bentar warga dipintain iuran. Tapi kan ada buktinya, ada nyataannya. Apa jangan-jangan lo ada hati sama karyawan? Pak Sata, jaga mulut Pak Sata. Jaga mulut, udah tua-tua ngomongnya yang benar. Ini RT. Yang bilang lu camat siapa? Hah? Nggak ada kan yang bilang camat? Emang lu statusnya RT. Tapi kan saya RT terpilih, bukan kemauan saya sendiri. Siapa yang milih lu? Hah? Gua nggak milih lu. Walaupun Pak Sata nggak pilih saya, tapi kebanyakan warga sini memilih saya. Artinya apa Pak Sata? Warga sini kebanyakan nggak suka sama Pak Sata. RT, jaga omongan lo. Stop. Kan udah pada tua. Bukan bocah lagi. Tapi dulu udah menghina-hina. Lu belain atasan lo. Bukan saya yang ngebelain Pak Sata. Ini buktinya. Ini kantor. Kita itu sebagai orang tua harus bisa mengajarkan yang lebih baik pada generasi muda. Ini apa? Ya, Pak Sata, saya selama ini memandang tuh orang tua Pak Sata. Kalau enggak udah saya habisin kamu Pak Sata. Nah terus urusan apa? Ini antara urusan lu sama gua. Lu jangan bawa-bawa orang tua gua. Maksud lu apa? Hah? Gua takut lu. Ingat Pak Sata, karena di sini ada Hansip. Kalau nggak ada Hansip, udah saya gulung. Jadi maksud lu apa? Hah? Pak Sata. Diam. Udah. Begitu. Tapi ini Pergi deh. Maria, sedari dulu, di saat kamu masih kecil,
Sampai sekarang aku sangat mengidam-idamkanmu, Maria. Sekaranglah tiba waktunya untuk aku memilikimu sepenuhnya. Wanita yang aku damba-dambakan sedari dulu waktu kamu masih kecil sampai sekarang. Maria, aku tidak ingin kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku akan memilikimu sepenuhnya, Maria. Sudah tiba waktunya. Sekarang aku akan memilikimu sepenuhnya. Oh, Maryam, wanita yang aku damba-dambakan. Mimpi apa ini aku? Apa ini? Jangan lupa janji kita, Maryam. Lagi surat ini. Muncul lagi. Ini harus aku bakar. Gak bisa dibiarin. Apa ini? Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Lagi aja deh.
kebelet lagi. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول Dulu ada lelaki yang meninggal sebelum menikahi kekasihnya. Ia berjanji akan menjemputnya suatu hari. Konon wanita yang dicarinya masih darah keturunan keluarganya. Apa Pak RT? Hah? Kekasih itu kan nenekku Pak RT.
besok malam kita bersama. Gak akan pernah sendiri. Kok aku ada di sini sih? Hah? Tempat apa ini? Ih. Aneh. Kok aku tiba-tiba ada di sini? Tadi kan ada di rumah. Ah. Apa gara-gara surat hadiah? Ih, serem banget lagi. Selamat datang untuk wanita yang aku damba-dambakan selama puluhan tahun. Siapa kamu? Malam inilah waktu yang aku tunggu-tunggu. Waktu yang aku nantikan selama puluhan tahun untuk menikahimu secara goib. Aku sudah menunggu lama. Aku sudah menanti lama momen ini. Siapa? Siapa kamu? Kamu tidak usah takut denganku. Kamu akan merasakan kebahagiaan yang tidak pernah engkau rasakan selama hidupmu. Siapa kamu? Selamat untuk putraku dan calon pendamping. Aku nikahkan engkau dengan putraku agar engkau menjadi pasangan untuk selamanya.
Buset, cepet amat, Mer. Akhirnya kamu menjadi milikku seutuhnya. Aduh, capek lu. Oh ya, Teh. Bicara-bicara, Teh. Saya masih penasaran nih, Teh. Sama masalah yang kemarin di balai RT itu, Teh. Masalah yang mana ya? Itu yang Pak Sata Oh iya iya. marah-marah sama Bu Mariam. Oh iya iya. Saya masih bingung gitu. Emangnya ya RT kan namanya lebih sepuh lah namanya, maksudnya udah termasuk sepuh lah di kampung ini ya, Teh. Begitu kan RT ini udah menjabat sebagai RT udah ya 2 dekade kan. Jadi Ya, barangkali ini ya RT tahu gitu, maksud Pak Sata itu kayak gitu ke Bu Mariam itu apa gitu, Teh? jadi gini, Di. Maaf ya, saya potong. Pak Sata tuh memang punya dendam lama kayaknya sama saya. Masalah komisi penjualan tanah dulu. Ya, saya mah nggak nanya sama RT. Itu yang ke Bu Mariam. Oh, ke Bu Mariam. Iya, makanya Pak Sata gara-gara itu dendam terus sama saya. Sekarang gara Bu Mariam. Bu Mariam mau kerjaannya apa kayak ibunya ya kan? Ngapain kita urusin? Ya setahu saya kan ya Bu Mariam itu kan ya, Teh, ya, udah hampir Terus sambil jalan aja. 5 tahunan lebih lah menjanda, Teh. Iya. Ya maksud Pak Sata itu gitu, saya penasaran sampai sekarang nih, Teh. Yang kemarin di balai RT itu masalah itu apa gitu permasalahan Pak Sata itu terhadap Bu Mariam sampai ngungkit-ngungkit keluarganya lah, masa lalunya keluarga Bu Mariam. Jadi gini, sebentar ya. Saya buka sepatu dulu. Jadi gini. Kalau menurut Pak Sata tadi kan bahwa ibunya Mariam itu kerjanya tahu lah, cewek-cewek nakal gitu. Ya saya mah kan nggak tahu, Jadi Teh. bawaannya sial aja di kampung kita gitu. Tapi ya, Teh, saya bingung, Teh, sama kelakuan Pak Sata itu. Kan kita tahu sendiri ya namanya Pak Sata itu kan ya namanya orang berkecukupan lah, Teh. Iya. Hidupnya ya kalau kata dibanding kita mah yang masih di bawah standar. Kalau dia mah kan hidupnya udah tinggal uncang-uncang kaki doang, Teh. Ya ngapa gitu dia, maksud dia tuh motif dia tuh dari dulu ngapa gitu, Teh? Selalu ngecilin orang gitu ya. Itu Kayaknya sih itu dari keturunan kali dia punya sifat kayak gitu. Masalah gini ya, setiap ada masalah apa selalu saya yang disalahin, selalu RT. Dia kayaknya punya dendam tersendiri terhadap saya gitu. saya mah kalau masalah dendam sama RT mah bodoh amat sih, saya mah gitunya mah. Iya nih, yang masalah Bu Mariam itu, kenapa dia tinggal di sini ngomongin itu? Karena saya kan mengizinkan. Dia mau kerja gimana tinggal di wilayah kita, ya kan? Itu urusan dia dong. Dosa-dosa juga dia yang nanggung. Kenapa Pak Sata selalu nyalain saya? Kenapa orang itu nggak diusir gitu, Bu Mariam itu? Tapi, Teh, kalau menurut pandangan saya pribadi nih, Teh, ya, saya sih agak sedikit setuju, tipis gitu sama Pak Sata, tipis banget. Cuman, Teh, saya lebih gimana ya, emang sih ya semenjak Bu Mariam tinggal tuh di kampung kita ini, ya kayaknya kayak banyak emang kayak kejadian yang janggal gitu, Teh. Ya mungkin ya karena emang faktor dari masa lalu keluarganya atau ya pekerjaan dia yang sekarang lah yang ya gimana ya, yang sedikit membawa sial gitu, Teh. Tapi Ya. gini loh, Sip ya. Saya kan sebagai RT.
kita harus bersikap adil dong. Dia juga punya hak tinggal di sini. Masa saya harus mengusir dia? Sedangkan saya belum tahu pekerjaan dia apa. Dia pokoknya keluar malam. Keluar malam kan, kalau balik kan biasanya siang, pagi jam 9 Iya, baru kan? balik, berangkat jam 9 malam. Ansip tahu nggak itu kerjanya apa dia? Kita kan belum lihat secara langsung kerjanya dia apa. Ya saya sebagai RT nggak bisa ambil tindakan begitu aja. Kita lihat dulu bukti dan kenyataannya. Sebenarnya sih saya curiga teh, kadang-kadang tuh kalau lagi keliling gitu ya suka dijemput sama laki-laki gitu teh. Kalau lagi keluar malam gitu, mau ya nggak tahu lah, maksudnya kerja dia emang kerjanya malam, tapi kan yang jemput itu ya beda-beda teh orangnya gitu. Saya curiganya tuh ya, makanya saya lebih pro ke Pak Sata juga ya. Emang sih niat dia tuh baik gitu, maksudnya tuh buat Iya. ngejaga image kampung kita ini biar nggak jelek di mata orang lain gitu teh. Iya, pengen ngebersihin kampung kita ini, nggak dijauhin sama rezeki kan gitu. Cuman kan Ansip tahu saya harus bertindak seperti apa saya usir? Dia kan punya hak untuk tinggal di sini. Kecuali saya melihat langsung dia lagi ngelayanin seorang ini gitu. Itu kan bisa lihat, ada fakta dan buktinya. Saya baru ngambil tindakan. Tapi ya teh, kayaknya si Pak Sata ini lebih tahu dalam dari keluarganya Bu Mariam ini. Kayaknya dia lebih mengetahui gitu teh. Kayaknya bener-bener ada yang ditutup-tutupin kayaknya dari Bu Mariam ini tentang keluarganya yang masa lalu lah, maksudnya kayak kejelekan-kejelekannya atau apa. Mungkin Pak Sata lebih mengetahui teh daripada kita, makanya dia begitu. Iya, saya juga punya kepikiran seperti itu. Kayaknya Pak Sata ini seluk-beluk keluarganya Bu Mariam itu tahu gitu. Jangan kita kan belum. Karena kita kan nggak mau ngambil peduli orang mau gimana gitu. Kalau dia kan selalu pengen tahu segala urusan orang. Apalagi dia punya dendam lama sama saya tentang pembagian itu komisi dulu penjualan tanah. Saya bingung tuh dari dulu tuh masalah orang kelar-kelar teh sama dia teh. Ya itulah, dia punya dendam khusus kayaknya sama saya. Orang punya duit udah kasih apa teh? Udah kasih berapa duit ya udah. Ini lu belum juga dikasih komisi. Kan ente tahu sendiri sih, masukan kita lagi sepi banget. Nyari duit kemana coba? Saya juga pengen punya duit banyak, saya ganti nih komisinya gue kasih gitu. Tapi teh ngeliat kehidupan dia kayaknya enak gitu ya teh. Tapi masalah kecil kayak gitu aja, Terlalu masalah dikit, sepele ya. iya teh. Saya bingung bener sama dia teh. Mulutnya itu loh yang nggak bisa dikontrol. Kalau lagi ngomong nih, emang dia maksudnya ya omongan dia tuh semuanya tuh bener sedikit fakta gitu, maksudnya ke orang yang dia omongin itu. Bukan cuma sekedar mulutnya, bukan cuma sekedar ya umbar-umbar omongan lah, jelek-jelekin orang lah, tapi bener-bener fakta gitu, maksudnya sama kenyataan yang orang yang diomongin itu teh. Saya heran dari situ tuh orang banyak banget mata-matanya kali ya. Dia kayaknya gimana ya, kayak kemarin waktu di balai desa, tahu kan saya hampir ribut sama dia. Iya, Untung teh. ada ente, kalau nggak misain, wah, nggak tahu saya menang atau kalah. Iya, rasanya gengsi dong sebagai RT, masa dituduh-tuduh sama warga seperti itu, masa diem aja? Nggak mungkin. Tadi saya mau saya adu tadinya sama teh, cuman cek ngeliat RT kayaknya udah payah banget, udah pengen pergi bae, makanya saya Saya usir. kalau sampai diadu gitu ya, saya mikir pasti mundur saya. Kalah. Bukan kalah, itu kalah juga paling kalah tipis. Tipis. Kalah tipis kalah teh, tetep aja kalah. Iya. Kalah tipis juga. Saya mengakui, saya malu, saya lawan. Kalah tipis. Kalah tipis. Makanya saya berani-beraniin ngentak dia juga. Nggak mungkin dia kalau ngecilin saya banget ya kan.
Ini semua bener-bener saya adu. Saya udah gregetan teh ngurusin RT dari dulu sama dia tuh orang kelar-kelar masalahnya. Misahin mulu. Kayak kemarin saya pernah ngotot apa gitu. Takut sebenarnya. Takut. Itu ada saya di tengah ya. Iya, bahkan jorokin gitu. Lah udah kesempatan buat saya kabur. Kita teh kalau berurusan sama dia teh bukan cuma kalah fisik teh, Iya. kalah materi juga kita sama dia. Dia mau gaya bagaimana juga, Ya, dia pasti menang lah. tetap dia menang teh. Ya duit juga yang berbicara. Terus ya fisik juga. Ya menang lah dia. Kayaknya emang keturunan keluarga dia tuh teh kayaknya emang gimana ya, susah lah kalau diomongin. Maksudnya almarhum orang tuanya juga kan, bapaknya kan namanya orang terhormat di kampung kita dulu ini teh. Iya. Kan Makanya dia dendam banget. Karena waktu pencalonan dia kalah sama saya tuh. Warga lebih memilih saya. Situ satu dulu penjualan komisi mas, penjualan tanah. Itu dia dendamnya di situ. Saya yakin itu. saya nggak habis pikir kalau dia jadi RT gimana ya. Sekarang dia begini aja, maksudnya hidup enak gitu ya, tapi kelakuannya kayak gitu. Apalagi dia ngejabat jadi RT. Orang bikin KTP jadi jalan dewek. Diongkosin yoga dia mah duit banyak. Iyalah. Padahal tahu sendiri kan, setiap warga bikin KTP emang untungnya banyak. Iya, Iya, ya kan tahu sendiri kan. Dikit. Untungnya dikit. paling banter begini jadi RT. Kalau ada yang nebus beras ya, kalau ngambilin balik hati ceban. Itu juga Ceban udah tipis. kalau nggak ngumpetin kita nggak kebagian. Maksud dah, emang kerjaan RT tuh sebenarnya tuh di atas itu teh, yang paling capek itu kepemimpinan tuh bukan presiden kalau menurut saya teh, Iya. tapi RT. Karena dia- kan masyarakat kan lebih mendahulukan ke RT sebelum yang paling atas. Kan kita harus laporin ke RT pendahuluannya. Nggak mungkin kita lo ngajak ujuk masyarakat biasa langsung lapor ke presiden. Iya makanya. Iya, makanya tuh pekerjaan yang paling berat tuh sebenarnya ya RT. Karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Betul, RT, Masyarakat. RW. Iya, masyarakat ada keluhan apa-apa. Dia kan larinya ke RT dulu. Dari RT kemudian lari ke kelurahan. Tapi kan tetap aja seperti lurah, presiden, gubernur, mana pernah tahu rakyatnya dikeluhkan itu apa, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sip. Wah, Salam. Dek Camang mau kemana ya, Dek? Iya Pak, Silakan dulu sini. saya habis dari depan ketemu Bang Sata, tiba-tiba dimarahin Kemarin apa? Dimarahin apa? gara-gara saya bawa cewek ke rumah. Tapi Dek Camang nggak berbuat apa-apa kan di dalam rumah? Enggak, dia mikirnya aneh-aneh. Tuh, coba sih, kan sekarang Dek Camang buat cewek dimarahin Padahal di depan rumah itu, depan rumah ngobrolnya. enggak di dalam. Ngomongin dia mah teh kagak ada habisnya teh. Kita mau sampai kapan juga. Kita mau bawa apa ge. Pokoknya yang mencurigakan udah pasti diomongin sama dia mah. Udah orang gagal lagi udah. Terus cara menanggulangi semua ini gimana gitu? Biar Pak Sata tuh diem. Nggak ada cara lain udah teh udah. Dia tuh di sini tuh udah paling berkuasa. RT RW udah tunduk sama dia. Iya, satu Punya duit, jabatan enak. punya duit, pribumi sini juga, Iya. ya kan? Orang tuanya juga terkenal, terhormat dan dipandang di sini. Lagian lu juga, Mang, malam-malam buat cewek. Ngapain malam-malam buat cewek? Biasa sih, bis adalah anak muda namanya ya. Iya, tapi seenggaknya lapor dulu ke RT biar RT bisa belain. Ya. RT, saya bawa teman saya nih, ada tamu kah atau teman saya nih ke rumah. Masalahnya saya bawa cewek terbuka, nggak tertutup, nggak kayak di dalam rumah gitu berdua sama cewek. Itu sih banyak orang, saya di depan rumah nggak ngapa-ngapain kok. Tapi dimarahin sampai Iya, saya dibentak-bentak sama dia tadi. oh, udah keterlaluan pas saat sih. Teh, namanya orang yang berduit tuh itu teh udah paling berkuasa teh. Lu punya duit, lu berkuasa.
udah teh udah kegandeng lagi udah. Kita mau bagaimana gitu, mau kita bener bagaimana gitu, melawan orang punya duit udah susah teh. Pokoknya Tapi- duit di atas segalanya udah. Waktu Decamang bawa teman ceweknya itu, ibunya Decamang tahu nggak? Tahu, tapi sempat pergi. Ibu saya Nggak, waktu dimarahin sama Pak Sata itu. nggak tahu itu Nggak tahu. posisinya baru pergi sih dia. Dia ngeliat saya berduaan mungkin ya. Lagi sangka dia tuh kayak saya Iya. ngapain? Nanti bawa sial kalau berbuat apa-apa. Iya. gitu. Tapi di luar kan, masih Di luar di depan rumah. Seharusnya Sip ya, yang bertindak seperti itu RT dan Hansipnya, bukan Pak Sata langsung. Apa haknya dia? Anak bukan. Ya mungkin maksud dia emang bener teh, buat kebaikan juga, buat kebaikan kampung, buat kebaikan ya pribadi lah. Maksudnya biar nggak terjadi hal-hal yang di luar kita pengen ini. Maksudnya ya kita juga nggak mau kan sebagai aparat di kampung, si Ono no begono, si Ono no begono. Kita juga ntar yang jelek, ini gimana sih, ini pengamanan nggak bener, ada yang kecolongan ono warga itu. Memang tindakan Pak Sata itu benar, tapi kan harus dilihat dulu. Kecuali di dalam kamar berduaan, ini kan dia tahu. Di luar dia lagi ngobrol di luar. Masih rame lagi orang. Tuh masih ramai. Jam juga jam berapa waktu itu? Jam 7:30 tadi. Tuh Ya. nggak pantas dong lu berbuat kayak gitu. Kecuali jam 12 ke atas boleh dia menegur, atau dia lapor ke Hansip atau RT. Bingung teh ngandung dia mah teh udah gak ada lawannya di mari mana dia mah. Ya namanya ya dia lah. Karena banyak duit juga sih tuh dia kayaknya ya. Lu punya duit lu berkuasa udah gitu teh kan intinya mah dah. Kita mau bagaimana ge? Ini ngomong-ngomong, saya udah capek nih. Lah saya ge mau patroli lagi. Kalau kita mau balik masih patroli lagi bagian dia kan. Saya balik, tolong Pak Hansip patroli dulu ya, sampai jam 3 lah atau jam 4 baru bubar. Dan Caman juga kalau mau nemenin. Mau balik saya besok. Oh ya udah, Saya ada kegiatan lain. ya udah silakan. Boleh deh. Balik bubar ya. Pak Hansip, tolong ya. Siap. Pak Sata. Kayak lu orang ninggalin apa gitu bakal gua ngisep rokok orang ninggalin duit nih goceng gua bakal beli rokok ke warung. Keliling dah kali gini mau yang apes ada murun rokok mah.